Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan datang dari perbankan. Ada BRIS, tadi pun juga sempat kita ulas sebelumnya direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 2.300, resisten hingga ke 2.450. Kemudian juga ada hoki dari produsen beras, juga direkomendasikan buy 163. Saya akan coba cek ini dari sisi support dan resistennya, tampaknya cukup lebar sekali. Saya akan coba cek terlebih dahulu untuk dari sisi hoki. Ya, supportnya di 163, target price keduanya di 744. Memang benar adanya, nanti kita akan coba singgung. Ini kenapa range-nya cukup lebar sekali. Ada raw mineral juga direkomendasikan buy dengan supportnya di 1350, resisten hingga 1780. Juga cukup lebar pemirsa. Ini lebih ke arah target price yang kedua ya. Kemudian juga ada Sido yang masuk juga ke dalam list kapan update kita hari ini. 535, resisten hingga ke 650. Ada BRIS, Hoki, ada Mineral dan Sido, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danika Augustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Danika, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Beberapa sudah sempat kita singgung sebelumnya, diantaranya ada BRIS. Tapi saya mau ke Sido terlebih dahulu, Pak Danika. Kebetulan juga masuk ke dalam listed company update kita untuk hari ini. Dari sisi kinerja kurang begitu baik secara full year, dari sisi laba dan pendapatan mengalami penurunan. Tapi dari sisi teknikal, sahamnya dalam 2 hari terakhir justru mengalami kenaikan yang cukup tinggi meskipun hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas. Analisis Anda? Baik, untuk Sido, walaupun ini ya labanya dibandingkan tahun 2022 itu emang lebih rendah ya. Tahun 2022 itu ada 1,1 triliun dan tahun 2023 ini dia 950 miliar. Jadi dia ada penurunan. Tapi untuk secara kuartal, di kuartal 4 kemarin 2023 itu dia mencetak 364 miliar rupiah. Dibandingkan yang kuartal 3-nya tahun 2023 itu 138,46 miliar rupiah. Jadi di situ dia ini ya ada kenaikan yang lumayan signifikan ya. Jadi halo Pak Danika, suaranya jadi hilang, ini Pak. Halo? Ya, Oke. Tadi sempat hilang, sekarang sudah muncul lagi. Silakan dilanjutkan, Pak. Oke, untuk Sido ini walaupun per tahun dia turun, tapi secara kuartal di tahun 2023 yang kuartal 4-nya itu 360 miliar rupiah labanya, dibandingkan yang kuartal 3 itu 138,46 miliar rupiah. Jadi secara kuartal itu ada ini ya kenaikan yang signifikan. Baik, ya. Pak Danika, artinya dan untuk secara teknikal juga itu sebenarnya. Pak Danika, artinya ada keoptimisan dari para investor perbankan kinerja akan berlanjut di 2024 begitu, Pak? Betul. Oke. Ya, secara teknikal kebetulan juga ada Bapak Hanan dari Bantul Yogyakarta juga menanyakan saham Sido, analisisnya support dan resisten. Silakan Pak Danika. Oke, untuk Sido itu dia beberapa bulan ini dia membentuk ini ya double bottom, dan hari ini dia breakout juga sebenarnya. Dia di atas resistennya di atas resisten double bottomnya di 570 neckline-nya dan dia walaupun ada profit taking dia masih menguji lagi, dan ini kembali ke neckline-nya. Ini bisa digunakan untuk ini buy on retracement sebenarnya. Kalau misalnya dia menguji lagi di level 570 itu, ini bisa digunakan untuk mengumpulkan lagi lebih banyak saham Sido. Jadi sehingga kalau dia bisa stay di atas 570, dia bisa reversal. Oke, analisis untuk Sido masih direkomendasikan buy, dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Hanan dari Yogyakarta, anomali dari sisi kinerja full year 2023 dari sisi teknikalnya tadi pun juga sudah terjawab. Ada perbaikan kinerja yang signifikan di kuartal keempat meskipun ini belum menutupi secara keseluruhan untuk kinerja di 2023. Ada harapan peluang perbaikan di 2024. Baik, Pak Danika, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Pak. Saya balik lagi ke saham pilihan pertama, ada BRIS. Tadi pun juga sempat kita ulas. Review singkat saja.
direkomendasikan buy di level berapa untuk BRIS? Oke, baik. Kemarin dia seperti yang tadi sudah saya bilang, dia mantul di Fibonacci 0,28 di level 2.300-an dan dia breakout di 2450-an di resistennya situ, dan sekarang ada di atas itu menunjukkan bahwa dia sedang strong uptrend dengan target Fibonacci ada di level 2.750-an ya. Ini juga dia udah combine sama yang klasik pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi di situ dia ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya dengan cut loss di bawah 2.300 di supportnya. Oke, kita beralih ke sampilan ketiga untuk hoki produsen beras, Pak. Buy di level berapa? Tadi yang cukup menarik adalah target price Anda ada di 204 hingga 744. Ini cukup lebar. Seberapa optimis Anda untuk hoki ini, Pak Danika? Sebenarnya tadi ini ya agak ada ini typo sebenarnya. Oke. Bisa klarifikasi langsung, Pak? Di level 244. Oke. Ya, di resistennya situ. Jadi kira-kira 34% ke atas. Kalau misalnya dari harga sekarang kira-kira ini 30% ya, 30% ke atas sebenarnya. Dan kenapa saya pilih hoki ini dia sudah balik lagi di Fibo, dia 0,5 Fibonacci-nya, dan dia udah berapa kali ada pada tanggal 12 Februari dan tanggal 15 Februari dia ada ini ya, pattern candle bullish engulfing sebenarnya, dan dibuktikan sekarang dia naik yang signifikan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada koreksi kalau misalnya ke area 180 lagi, 180 sampai 190 lah, ini bisa di buy sebenarnya. Tapi kalau sekarang bisa lihat ini ya, risk reward ratio-nya sampai supportnya 163, ini ada 12%, ada 13% malah. Ini bisa diperhatikan lot sizing-nya aja ya, walaupun misalnya agak besar, belasan persen. Tapi risk reward-nya bagus. Terakhir Pak Danika untuk Adaro Mineral, Pak, buy di level berapa? Kemudian cut loss dan target price selanjutnya untuk Adaro Mineral. Oke, Adaro Mineral kemarin dia sudah sebenarnya breakout di ini ya, symmetrical triangle-nya. Ini bisa buy, dan sekarang nih dia ada candle reversal juga, bisa buy di area 1420 sampai 1460 ya. Kalau misalnya ada koreksi bisa buy sampai situ, tapi kalau misalnya nggak mau ketinggalan juga nggak apa-apa. Dengan supportnya di bawah 1350, dengan target pertama ada di level 1560, ini 7%. Kalau misalnya dia breakout bisa sampai 1780. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Tadi ada BRIS, Hoki, Adaro Mineral, kemudian juga Sido, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, Pak. Saya ke Ibu Sarah terlebih dahulu menanyakan saham XL, Pak. Mohon update-nya, terutama dari sisi support dan resistennya, Pak Danika. Singkat saja untuk XL. Oke, XCL ini sebenarnya dia volumenya masih ini ya, masih menandakan turun ya, downtrend ya. Dia masih ada sampai level 2170, dan hari ini ada kenaikan tapi ada rejection, jadi bisa tunggu sampai 2170 untuk kira-kira bisa cicil lagi. Oke, Ibu Sarah tidak menyebutkan lokasinya di mana. Kemudian saya akan coba jawab pertanyaan PMMP, Pak. Pertanyaan datang dari Bapak Wimur. PMMP kalau tidak salah ini terafiliasi dengan salah satu anggota keluarga dari pasangan capres kita ini kalau tidak salah. Betul tidak, Pak? Oke, iya betul. Cuman kalau misalnya untuk teknikal, ini dia udah di 0,6 ya Fibonacci-nya ya, tapi dia belum ada kelihatan candle yang bagus untuk reversal. Jadi bisa wait and see dulu. Kalau misalnya dia ada pantulan, dia bisa close di atas 364. Itu baru ada kemungkinan bisa potensi beli. Oke, baik. Penutupan hari ini di 346, melemah di 2,81%. Jawaban untuk Bapak Wimur, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Danika. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Selanjutnya Bapak Inder dari Bali. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan cuan, Pak. Profit taking hari ini melemah di 10,76%. Direkomendasikan masuk tidak, Pak? Dengan mempertimbangkan profil resiko yang ada di tengah volatilitas yang cukup tinggi.
Oke, untuk cuan ini dia lagi profit taking banget ya. Cuman dia volumenya nggak sebesar yang kemarin, yang hijau kemarin. Jadi kemungkinan ini hanya koreksi. Jadi bisa tunggu aja kira-kira sampai 6.500. Kalau misalnya ada pantulan di situ bisa baik dan targetnya nggak usah jauh-jauh, bisa di 8325-an. Baik, selanjutnya ada Bapak Alan dari Riau menanyakan Avia, Pak. Avian TBK. Ditutup hari ini flat di 580, lebih cenderung tertekan. Analisis Anda untuk Avia, pertanyaan dari Bapak Alan yang ada di Riau. Silakan Pak Danika. Oke, untuk Avia ini sepertinya dia uptrend jangka pendek ya. Dia bisa buy ini kalau dia mantul di 0,5 sebenarnya. Kalau misalnya dia bisa turun lagi sampai 550 bisa buy ya, ini sekitar area situ, area supportnya di situ dengan target yang pertama di 59 di level 600-an nih. Kalau bisa sampai 550 baru bisa kira-kira nyaman untuk buy. Baik, penutupan hari ini flat di 580. Selanjutnya Bapak Ari dari Surabaya. Inco nyangkut di 3860, Pak. Analisis Anda untuk Inco yang hari ini kembali mengalami tekanan cukup dalam, sebelumnya sempat bergerak di atas 4 ribuan. Pak Danika? Oke, nyangkut di 3860 ya. Jadi untuk Inco ini sendiri kelihatannya dia sebenarnya masih downtrend ya. Dengan kelihatan waktu candle 15 Februari dan 16 Februari itu dia ada swing high. Jadi ini rawan untuk koreksi. Kalau misalnya dia turun di bawah 3.600 itu lebih baik dilepas saja. Tapi kalau misalnya dia bisa mantul di area situ, ini kemungkinan dia bisa membentuk double bottom. Baik, di hold saja Pak, 3860 kesimpulannya? Iya bisa di hold sampai kalau dia turun sampai di bawah 3.600 baru di cut loss. Baik, jawaban untuk Bapak Ari dari Surabaya untuk Inco tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf dan kita akan coba bahas kembali ataupun Anda juga bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Danika, terima kasih, sehat selalu Pak. Baik, terima kasih Pak De. Baik, Bapak Danika Augustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.